Kita baru-baru ini banyak dikagetkan dengan perilaku dokter yang tidak senonoh ya. Nah, aku penasaran dengan Dokter Priguna Anugrah Pratama ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2025 di pukul 1 WIB ya, 1 siang ya. Kenapa yang bersangkutan sampai tega melakukan hal tersebut ya. Tapi disclaimer dulu ya, ini pembacaan secara metafisik, kita membaca energi melalui metode I Ching, jadi disikapi dengan bijak. Aku kulik tanggal lahir dulu ya. Kalau di tanggal lahir, Dokter Priguna Anugrah Pratama ini berelemen api kuat ya. Orang api kuat itu biasanya emosinya memang agak susah terkontrol ya. Kemudian dia sering tantrum, lebih banyak diam. Biasanya anak ini manja, suka dimanjakan, tapi bertanggung jawab ya. Anak-anak yang punya atau mereka yang punya elemen api kuat ya. Orang api kuat harus bisa mengendalikan emosinya. Kenapa? Karena orang api kuat itu tidak bisa berada di tengah ya. Dia harus on atau enggak off ya. Naik sekalian, turun sekalian ya. Jadi biasanya orang api kuat ini tidak ada di level tengah ya. Mereka harus membawa energi mereka ke energi positif. Kalau enggak mereka jatuh karena pilihannya cuma itu. Oke, kalau dilihat secara emosi memang dia orangnya suka memendam. Jadi mungkin banyak hal yang dia pendam. Kemudian dari sisi nama ini sebenarnya bisa bagus kalau dari sisi support ya. Tapi nama yang terbentuk ini kurang bagus karena apa? Dia membuat elemen dari si api ini semakin besar ya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan, maka akan membawa kehancuran. Buktinya di hari ini. Kemudian aku juga agak, sebenarnya ini out of topic ya, kata anugerah ya. Biasanya kalau orang tulis anugerah ya, ini anugerah. Apakah mungkin karena nama ini? Saran aku namanya diganti ya, supaya tidak memberatkan yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ya. Energi apa yang terbaca di tanggal 18 Maret 2025 sehingga sampai terjadi hal tersebut. Heksagram ini aku buat dari gabungan tanggal lahir dan nama serta tanggal kejadian ya, dan menghasilkan heksagram ini. Karakter seorang Dokter Priguna ada di bawah ya. Jadi di bawah ini adalah karakter-karakter yang mewakili Dokter Priguna, energinya pada tanggal 18 Maret di tahun 2025 tersebut. Nah, di tanggal tersebut aku melihat di sini ada pertemuan bulan dan matahari ya. Pada saat kejadian, energi matahari sedang berada di tubuh seorang Dokter Priguna ya. Matahari ini melambangkan sebuah spirit, kekuatannya, keberanian, tetapi juga ini adalah simbol dari gelora yang berkobar-kobar ya. Mungkin pada saat kejadian Dokter Priguna sedang bergairah, sedang menggelora ya. Gairahnya lagi luber-luber lah ya. Kemudian di sini ada tekanan dari air, clash ya, yang menyebabkan adanya clash, di mana ketika ada clash tersebut timbul perlawanan yang memadamkan karakternya. Artinya memadamkan, dia tidak bisa mengendalikan karakternya sendiri di saat tersebut. Karakter ini mewakili energi yang terbentuk saat itu, yaitu gelora yang atau gairah yang menggelora ya. Air ini mewakili organ seks ya. Jadi mungkin pada saat terjadinya hal tersebut ada organ seks yang mungkin memicu gairah dari Dokter Priguna ini ya. Mungkin saat itu dia melihat kok ada yang membuat dia semakin menggelora ya. Mungkin ada ketertarikan, rangsangan dari meow yang mungkin saat itu dia rudal paksa ya. Nah, karena dia terpicu melihat si organ tersebut,
mungkin seksi atau meningkatkan gelora dia semakin tidak terkendali, akhirnya timbullah niat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ya. Bulan atau air ini kalau secara negatif ya, karena ini kan ada tekanan dari atas ya, berarti dia bergeraknya negatif ya. Ini adalah sebuah simbol pencurian, perampokan. Dia mengambil atau menggunakan yang bukan haknya ya. Dan kebetulan aku melihat di sini ada matahari ya. Dia berusaha untuk mengambil yang bukan haknya dari si matahari ini. Matahari ini simbol apa sih? Matahari ini simbol wanita. Biasanya dia ini cantik, menarik, menggairahkan. Jadi mungkin karena si wanita ini menggairahkan sehingga dia ada keinginan untuk merudal paksa si wanita tersebut, yang dimulai dengan adanya gelora yang membara karena melihat organ seks si wanita cantik ini ya, sehingga membuat dia tidak bisa mengontrol gelora dia yang sangat membara pada saat itu. Oke, setelah dia menyelesaikan, maka di sini terbentuklah energi bumi ya. Bumi ini mewakili wanita, keibuan, ibu, rahim, bagian reproduksi ya. Artinya mungkin ini mengacu kepada organ seks tersebut ya, atau sesuatu yang mewakili seks tersebut ya. Di sini ada 3 garis yin. Ini artinya terjadi kerusakan akibat rudal paksa yang dilakukan kepada wanita cantik ini ya. Ini artinya ada luka, luka yang menganga, luka yang terbuka. Karena apa? Karena perilaku negatif dari seorang dokter Priguna tersebut ya. Dan luka yang terbuka ini sepertinya mengalami iritasi ya, karena ini matahari ya. Matahari ini bisa mewakili iritasi, radang, atau mungkin mengeluarkan darah ya, sensasi panas, terbakar ya, sehingga menyebabkan si korban akhirnya curiga dan mengadukan hal tersebut ke hukum ya. Nah, aku mau membaca dari tanggal lahir ya. Dokter Priguna ini ketika dia sudah mulai masuk di usia melewati 30, rintangan dia sangat banyak. Artinya dia akan dikendalikan oleh banyak kesulitan-kesulitan yang kalau dia tidak bisa mengontrol diri, maka dia akan mengikuti arus ya. Jadi setelah dia melewati usia 30, di sini kan aku lihat usia dia di tahun 25 ya. Ini sudah 31 ya. Itu artinya bahwa dia sudah mulai masuk di fase di mana dia tidak bisa mengontrol ya. Bayangkan ini baru dia melewati fase itu ya. Bagaimana kalau fase itu semakin menguat ya? Mungkin dia semakin tidak bisa mengontrol. Dan kebetulan di tanggal 18 Maret dipicu oleh datangnya energi api, yang mana api ini negatif ya, sehingga membuat api dari seorang dokter Priguna itu membesar ya. Api ini sifatnya sebagai provokator, memprovokasi emosi yang ada, membuat apinya menjadi tidak stabil ya. Dan akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan jika masuk di energi seorang dokter Priguna? Kalau yang pertama sih aku sarankan dia mengganti nama, karena nama ini membuat energi apinya tidak terkendali. Kemudian dia harus mencari blocking, apa sih yang harus dia waspadai setelah masuk usia 30 ya. Karena di sini sudah masuk di fase di mana dia akan dikendalikan oleh rintangan-rintangan yang ada gitu ya, agar kedepannya dia bisa hidup lebih baik.